Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 6 November 2021, dalam masa biasa yang ke-31. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, berkenanlah mengutus Roh-Mu mendatangi kami, dan jadikanlah kami putra dan putri-Mu yang tinggal di dunia ini dengan bebas serta penuh rasa syukur. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan, "Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh dan buta. Maka engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap kali kita melayat ke rumah duka, keluarga yang berbelasungkawa merasa mendapat peneguhan dan penghiburan. Ketika kita mengunjungi sesama yang sakit di rumah sakit atau di rumah, pasti yang sakit itu akan merasa diteguhkan. Ketika kita bisa hadir di tengah-tengah sesama kita yang mengalami kesulitan, maka sesama kita yang mengalami kesulitan itu pasti akan merasa sangat bersyukur. Perjumpaan dengan sesama kita saat sesama kita membutuhkan kehadiran kita akan menghadirkan kasih dan persatuan yang sejati. Dalam situasi ini, kebersamaan sebagai satu keluarga besar Allah mendapat maknanya. Ada perpautan hati dan rasa yang saling meneguhkan satu sama lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kegembiraan sebagai anak-anak Allah ditemukan dalam persaudaraan yang selalu dirayakan dalam semangat Kristus sendiri. Dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra
dan belas kasih. Yesus melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama mengajak kita untuk mengarahkan perhatian dan kepedulian kepada orang-orang kecil dan sederhana, serta yatim piatu yang mungkin kurang mendapat sapaan dan keberuntungan seperti yang kita alami. Perhatian dan pelayanan kepada orang-orang demikian menghadirkan sukacita yang tidak dapat dirampas oleh orang lain. Bahwa Yesus menjanjikan pembalasan yang istimewa pada hari kebangkitan orang-orang benar. Tindakan dan kepedulian untuk melayani orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang yang tidak mempunyai apapun untuk membalas adalah tindakan yang benar dan dianjurkan Yesus untuk dihayati dalam hidup. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Maka sebagai murid-murid Yesus, kita diajak untuk semakin menjadi peduli dengan sama kita, terutama dengan sesama kita yang sungguh-sungguh membutuhkan kehadiran kita. Suka tidak suka, harus dikatakan bahwa kehadiran kita di tengah-tengah sesama yang sungguh-sungguh membutuhkan uluran tangan, perhatian dan cinta. Dan ketika kita hadir pada saat itu, maka yang sangat membutuhkan itu akan sungguh merasakan kehadiran Allah. Maka melalui perhatian, saling tolong-menolong, cinta yang tulus, dan lain-lain, kita menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kehadirannya kepada setiap orang yang sungguh membutuhkan kehadiran Allah dalam hidup mereka. Karena itu, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sekarang bukan lagi soal apakah saya orang kaya atau orang miskin. Bukan lagi soal apakah saya orang kudus, orang saleh, atau orang kotor, orang berdosa. Tapi persoalannya sekarang adalah, apakah kita mau menjadi alat dari Allah untuk menyalurkan kasih kepada siapapun yang kita jumpai dalam seluruh kehidupan kita. Karena itu motivasi beragama kita, beriman kita sebagai orang-orang Katolik harus terus-menerus setiap hari, dari hari ke hari, terus diperbaharui dengan komitmen yang satu dan sama, yaitu selalu mau berjuang menyerupai dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus adalah pola patron yang harus kita ikuti, supaya kita boleh berbahagia menikmati hidup kekal bersama dengan Dia. Maka mari kita berlangkah maju bersama, bergandengan tangan. Semoga kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang semakin layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.